Selamat sore, Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu pengurus Yayasan PSAK yang kami hormati, Pak Fidi, Pak Ampun yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak yang kami banggakan dari SMP Masjid 1 PSAK dan SMA Masjid 1 PSAK. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini atas perkenanannya kita bisa bertemu melalui media Zoom dalam acara webinar program unggulan Sekolah Masehi yang tentunya ini bagian dari upaya untuk membuat Sekolah Masehi menjadi lebih baik. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mohon bagi yang sudah masuk bisa terus dicek stabilitas sinyalnya dan bisa menulis di chat terkait dengan nama lengkap dan kelas bagi orang tua dan anak-anak sebagai absensi acara webinar sore hari ini. Untuk menjaga stabilitas sinyal, Bapak Ibu bisa mematikan video supaya nanti bisa lancar mengikuti webinar ini. Kemudian juga bisa menggunakan chat ketika nanti ada pertanyaan yang disampaikan kepada pembicara. Bagi yang baru masuk, selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak, terima kasih. Acara ini akan berlangsung mulai jam 4 sampai jam setengah 6. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita semuanya, belajar bersama-sama dari seorang pakar. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita fokus mengikuti acara webinar ini, dan harapannya dari awal sampai akhir bisa lancar, dan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara kita. Sebelum memulai acara ini dan nanti pembicara akan menyampaikan materi, diberi kesempatan kepada Bapak Dr. Andes Andreas Jumadi, SHMM, untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam, salam damai sejahtera pada kita sekalian. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, di mana pada sore hari ini Yayasan PSAK bekerja sama dengan Educate mengadakan kegiatan webinar yang bertemakan peluang belajar, ekonomi kreatif, videografi, serta religiusitas untuk mengembangkan potensi siswa di abad yang ke-21 ini. Yang kami hormati narasumber webinar pada sore hari ini, Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanam MBA, MSc, MA yang saya hormati. Terima kasih, beliau sudah meluangkan waktu bersama-sama dengan kami Yayasan PSAK untuk memberikan pencerahan kepada kita selaku pengurus, demikian juga pembina, orang tua, guru, karyawan, siswa pada kesempatan sore hari ini.
Pada kesempatan sore ini kami mengundang beberapa komponen, yaitu pembina pengurus, kemudian juga para orang tua, kepala-kepala sekolah di Yayasan PSAK, kemudian juga dari pembina yayasan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa Yayasan PSAK memilih tema peluang belajar ekonomi kreatif, videografi, serta religiusitas dalam rangka mengembangkan potensi siswa di abad 21 ini. Yang pertama, kelas ekonomi kreatif 41 ini akan memberikan satu bimbingan kepada siswa untuk memberikan keterampilan entrepreneurship. Kemudian untuk kelas videografi akan memberikan kepada siswa keterampilan untuk konten-konten kreatif dalam mendukung entrepreneur. Sedangkan untuk tema yang ketiga adalah religiusitas, akan membangun di dalam hubungan human communication dalam berbagai komunitas yang berbeda satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kami dari Yayasan PSAK sungguh berbahagia karena kami Yayasan PSAK ini sudah berusia sangat dewasa sekali, karena menurut data yang kami peroleh, PSAK ini ada sejak tahun 1952. Dan untuk SMP 1 dan SMA Masehi 1 PSAK ini sudah banyak mengelalang di Kota Semarang, bahkan prestasi-prestasi yang sudah diukir cukup menggembirakan. Tetapi sejak 5 tahun terakhir ini, kondisi SMP 1 dan SMA 1 ini dalam grafiknya, terutama jumlah siswa, mengalami penurunan. Untuk itu, kami bersama-sama dengan Educate setelah mengadakan satu pemetaan, diambillah satu langkah untuk mengembalikan posisi SMP dan SMA Masehi 1 PSAK ini adalah ekonomi kreatif, videografi, dan religiusitas. Mudah-mudahan para orang tua yang hadir pada sore hari ini bisa mendapatkan wawasan dari narasumber yang mempunyai pengalaman dan juga membina sekolah-sekolah dimanapun yang sudah diatur oleh Educate. Demikian dari kami selaku Ketua Yayasan PSAK, mohon maaf bila mana di dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Tuhan melindungi dan menyertai selama proses webinar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Andreas sambutannya. Bapak Ibu, kita akan mengikuti paparan materi. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara kita. Nama Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, MBA, MSc, MA. Beliau menempuh pendidikan di Indonesia dan di luar negeri.
di Inggris, di Amerika, dan di Kanada, sehingga beliau berkapasitas dan memiliki pengalaman yang sangat luas untuk berbicara terkait dengan materi yang kita akan ikuti pada sore hari ini. Pekerjaan dan karya pelayanan beliau, nanti bisa ditambahkan Pak Anton, adalah advisor pendidikan dan pengembangan keluarga, Komisaris Independen PT Ciputra, Komisaris Independen PT Metrada, kemudian juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial serta pemberdayaan masyarakat, ikut mendirikan Yayasan EduGuide yang selama ini membantu bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah menjadi lebih baik, termasuk Yayasan PSAK Semarang. Pak Anton dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi pembicara yang hebat. Oleh sebab itu, mari kita akan ikuti pemaparan materi Pak Anton ini dengan seksama, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan. Yang tadi oleh Pak Andreas ditegaskan bahwa Pak Anton akan membahas tentang apa itu ekonomi kreatif, videografis, dan religiusitas untuk masuk pada abad 21. Materi ini memiliki relevansi yang tinggi, bagaimana nanti memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya anak-anak, generasi penerus bangsa, dan orang tua, menghadapi abad 21 yang penuh dengan persaingan, tetapi juga penuh dengan peluang. Bapak Ibu yang kami hormati, bila mengalami kesulitan untuk masuk di link Zoom, maka dibuka juga YouTube Live. Bapak Ibu bisa menulis SMA Masehi 1. Kami tegaskan lagi, Bapak Ibu yang kesulitan masuk di link Zoom, bisa mengikuti lewat YouTube Live dengan menulis SMA Masehi 1. Pak Anton diberi kesempatan untuk berbicara 45 menit, dan kemudian nanti ada sesi tanya-jawab. Namun demikian, ketika Pak Anton memaparkan materi, Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditulis dalam chat, dan nanti akan dijawab oleh Pak Anton. Demikian, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Anton untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Sumarno atas introduksinya. Selamat siang Bapak Ibu PSKK, para kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu. Bersama-sama kita berdiskusi, memikir sesuatu yang akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Saya ingin minta tolong Pak Anggiat, supaya slide-nya bisa ditampilkan. Baik, ya, bisa di slide show aja barangkali Pak. Bisa langsung, ya, oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini judul yang diberikan kepada saya tentang peluang belajar, ekonomi kreatif, videografi, serta religiusitas untuk mengembangkan potensi siswa. Ya, untuk apa? Untuk masa depannya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di momen yang istimewa sekali, Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah. Itu adanya pandemi. Ya, mari silahkan next ya, Bapak. Next slide, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini dampak yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita dampakkan. Ya, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan hampir 30 terdampak pandemi COVID-19 ini. Di PHK hingga dirumahkan. Sesuatu yang tidak pernah kita duga terjadi. Dan sesuatu yang sulit, yang sedang kita harus hadapi. Bapak Ibu sekalian, apakah ada jaminan situasi seperti COVID-19 ini tidak akan terulang? Tidak ada, Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita bisa menghadapi yang sulit.
sejak dini. Ya, yuk mari slide berikutnya. Next slide. Next slide. Sebentar Pak, sedang ada ini agak lambat. Ya. Sudah Pak. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih ya. Di sini ditulis bahwa ada robot, ada teknologi akan menggantikan pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, untuk sebagian orang, kehadiran teknologi itu peluang. Tapi untuk sebagian yang lain, itu adalah ancaman. Ketika Bapak Ibu membayangkan robot, janganlah bayangkan robot seperti kita nonton film. Kita mungkin tidak pernah ketemu robot itu, seperti Robocop, Bapak Ibu ya. Dan kiranya kita tidak mengatakan Robocop tidak ada di Indonesia. Nanti dulu, Bapak. Teknologi masuknya dengan cantik, dengan cara yang kita tidak duga. Saya akan berikan contoh. Silakan slide berikutnya, next ya. Bapak Ibu sekalian, contoh yang akan saya berikan adalah sebuah teknologi yang sudah lama masuk di Indonesia dan ternyata kita sambut dengan luar biasa. Namanya apa, Bapak Ibu sekalian? Itu namanya ATM. Nah, Bapak Ibu sekalian, di seluruh Indonesia itu kira-kira ada 10.000 ATM. Satu ATM bekerja 24 jam. Manusia hanya 8 jam. Jadi satu ATM bisa menggantikan 3 manusia, Bapak Ibu. Kalau ditambah kan manusia harus cuti dan lain-lain. ATM tidak, Bapak Ibu sekalian, lebih dari 3. Anggaplah 3. Kalau ada 10.000 ATM, maka itu yang tergantikan Bapak Ibu 30.000 orang. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam satu rumah ya, anggap ada 3 orang yang lain, 2 anak begitu, sehingga 1 orang menanggung 3 yang lain, maka yang dirugikan karena adanya ATM itu tinggal 30.000 kali 4, ya 120.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada 100.000 mau demo, Bapak Ibu sekalian, meminta Bapak Ibu ikut mendukung supaya ATM dihilangkan dari seluruh Indonesia, supaya kembali bekerja sebagai kasir. ATM dan kasir. Bapak Ibu mau dukung nggak? Saya sudah bertanya di berbagai seminar, mau nggak mendukung supaya ATM dihilangkan dari Indonesia, supaya orang kembali kasir-kasir mendapatkan pekerjaan? Tidak ada yang mendukung, Bapak Ibu. Karena kita mendapatkan kenikmatan dengan adanya ATM. Orang mengatakan lebih gampang, Pak. Ya, bisa kapan saja. Nggak ngantri ya, kalau ATM-nya banyak kita cepat pelayanannya. Kita lebih suka ATM. Bapak Ibu sekalian, itulah kita ketika kita menyambut teknologi. Kita menikmatinya, kita akan suka dengan itu. Dan pada saat yang sama, kita menyetujui hilangnya pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, di masa ke depan, teknologi ini akan makin masuk dalam kehidupan kita. Silakan slide berikutnya disiapkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 telah membuat kita semua terbiasa dengan teknologi. Ya, next slide, Pak Angga. Sehingga tentu Bapak Ibu, karena begitu banyak pekerjaan yang sudah oleh teknologi, manusia yang tidak siap akan kehilangan kesempatan. Tahun 2016 saja Bapak Ibu sekalian, jumlah perguruan yang lulus perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian hampir 1 juta. 695.000 itu dari universitas perguruan tinggi. Yang akademi hampir 250.000. Kira-kira semuanya hampir 1 juta. Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi itu sekolah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari perguruan tinggi. Tidak ada perguruan maha tinggi di Indonesia. Ya, silakan next slide. Bapak Ibu, pernah nggak? Ya, kenapa sudah masuk yang paling tinggi, tapi tidak bisa tolong diri sendiri? Ini Bapak Ibu contoh, di satu kota di Indonesia, ketika terjadi lowongan pekerjaan, begitu banyak orang.
datang berduyun-duyun untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk sarjana. Bukankah Bapak Ibu sekalian, dia sudah di sekolah yang paling tinggi? Pernah nggak kita berpikir, kenapa sudah masuk yang paling tinggi, tidak bisa tolong? Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini tantangan yang harus kita perhitungkan dari sekarang. Ini adalah tantangan yang jawabannya harus kita perhitungkan. Apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak, Bapak Ibu. Lihat gambar ini. Dari gambarnya saja Bapak Ibu bisa lihat, ini pasti bukan gambar kartun di Indonesia. Ini gambar dari luar negeri, dari negara barat khususnya. Menggambarkan betapa sulitnya setelah lulus perguruan tinggi. Setelah lulus, setelah itu seakan-akan ada jembatan yang sulit untuk masuk ke dalam pekerjaan. Dan tidak semua orang bisa melampauinya. Di Amerika Serikat, pada tahun 2010, hanya ada 1 di antara 100 sopir taksi punya ijazah. Tahun 2010 dilakukan riset lagi, dan 15 sopir taksi punya ijazah perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, silakan slide berikutnya. Anak-anak muda kita menghadapi situasi yang penuh tantangan, yang lebih sulit. Ya, ini tadi saya sudah tanyakan. Apa sudah lulus pendidikan tinggi tapi tidak bisa tolong diri? Kiranya Bapak Ibu menyadari ini, melihat tantangan ini, ingin mempersiapkan anak sejak dini. Dan untuk itulah PSAK ingin mempersiapkan anak-anak sejak dini. Urusan pekerjaan, urusan menghadapi nanti dunia nyata, bukan ditunda nanti dia mau lulus, tetapi sejak dini harus sudah dipersiapkan. Makin siap, sudah bertemu dengan dunia nyata, sudah belajar berkarya di dalam dunia nyata, supaya menjadi makin siap. Silahkan next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, itu sebuah proses. Namun nanti akan saya ingatkan, itu bukan proses yang hanya ada di sekolah saja, tapi juga harus ada di rumah. Kenapa itu bisa? Ini salah satu penelitian mengatakan, karena ada kesenjangan, mismatch antara apa yang terjadi di sekolah dengan tantangan dunia nyata. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ada beda, diajarkannya di sekolah apa, di dunia nyatanya apa. Sehingga Bapak Ibu, solusi pentingnya adalah membuat apa yang ada di dunia nyata kita bawa ke sekolah supaya anak-anak bisa berlatih. Silakan slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, itu pikiran-pikiran yang kiranya membantu Bapak Ibu dan para guru sekalian untuk kita bisa mempersiapkan anak-anak kita. Lalu kemudian apa yang harus dipersiapkan? Bapak Ibu, slide berikutnya. Persiapan-persiapan ini ada persiapan yang harus kita lakukan sejak dini. Namun kita harus tahu yang harus disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyalin sebuah hasil penelitian dari World Economic Forum. World Economic Forum sebuah organisasi yang mengumpulkan para pemimpin dunia untuk berpikir bersama tentang solusi-solusi untuk masalah dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu klik ya, cari Google, Pak Jokowi pernah berbicara di sana. Nah, mereka mengatakan pada tahun 2025, 4 tahun lagi, ada 10 skill yang sangat penting yang bisa dikelompokkan di dalam 4. Ya, coba slide berikutnya supaya tulisannya lebih besar. Ya, ada 10 Bapak Ibu sekalian, tapi nanti bisa dikelompokkan hanya menjadi 4. Nah, kalau kita kelompokkan hanya 4 Bapak Ibu, itu ada apa? Problem solving atau memecahkan masalah. 2, teknologi. Ketiga, working with people, bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keempat adalah self-management, bisa mengelola diri sendiri. Problem solving itu terkait apa saja? Terkait tentang berpikir analitik, berinovasi, bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, berpikir yang kreativitas, Bapak Ibu, bisa reasoning, atau bisa pikirkan ini logik atau tidak, menghasilkan ide-ide baru. Teknologi, bisa menggunakan teknologi, memonitor teknologi, termasuk mengontrol, bukan sekedar menggunakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada hal yang penting. Teknologi bukan sekedar konsumsi, tapi gimana caranya bisa menjadi alat produksi, menjadi desain, menjadi programming. Working with people adalah tentang kepemimpinan dan bekerja bersama orang lain. Self-management tentang apa? Ketahanan diri, stress tolerance,
fleksibel. Bapak Ibu sekalian, di tengah lingkungan yang beragam harus ada kelenturan. Self-management, pengelolaan diri juga terkait pada active learning, kebiasaan belajar yang aktif, Bapak Ibu sekalian. Ayo slide berikutnya. Next. Bapak Ibu sekalian, 4 hal itu. Kemampuan memecahkan masalah, ya. Kemudian teknologi, working with people, bekerja bersama, dan self-management. Kalau kita kerucutkan, Bapak Ibu, hanya jadi satu. Sebenarnya ujung-ujungnya apa? Supaya anak bisa problem solving. Supaya anak bisa memecahkan, itu intisari. Kalau dikerucutkan hanya satu, anak-anak belajar apa? Supaya dia bisa memecahkan masalah. Kalau dia sudah terbiasa berlatih memecahkan masalah, nanti sudah besar, dia akan ketemu masalah. Misalnya masalah bagaimana mendapatkan pekerjaan. Kalau dia sudah terlatih memecahkan masalah, maka masalah itu akan dia pecahkan. Di dalam pekerjaan, dia juga akan ketemu dengan masalah. Ketemu dengan tantangan. Dia mungkin ditempatkan di baru. Mungkin dia ditempatkan dengan tugas yang dia tidak pernah tahu. Kalau sejak kecil sudah terbiasa dilatih memecahkan masalah, maka dia akan bisa. Jadi Bapak Ibu, ilmu yang sangat penting untuk kita berikan pada anak kita ada ilmu memecahkan masalah. Nah, sekarang Bapak Ibu di dalam teknologi, di dalam hidup bersama-sama dengan orang lain, kalau kita urai lagi, memecahkan masalah dengan cara apa? Satu, gunakan teknologi untuk memecahkan masalah. Teknologi bukan untuk buang uang dan buang waktu, tapi teknologi untuk memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Working with people, bisa bekerja sama. Indonesia beragam, kita semua saudara. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan orang lain dan bekerja, mencapai tujuan sama-sama. Self-management, bisa mengelola dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, teknologi, working with people, atau kerja bersama orang lain, dan pengelolaan diri, ujungnya problem solving, memecahkan masalah. Silakan slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal yang dipikirkan ketika kami diminta ya untuk bagaimana mendampingi PSKK mencapai impian-impian PSKK, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, penguasaan teknologi dengan problem solving menghasilkan orang-orang yang sangat berhasil. Kita tidak pernah menduga ada satu zaman sekarang, anak-anak muda yang umurnya hanya berkisar 30 bisa mencapai keberhasilan di dalam bisnis yang dulu hanya dicapai oleh orang-orang yang sudah senior. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti Ferry Unadi, ya pendiri Traveloka, William Tanujaya, pendiri Tokopedia, ada Ahmad Saki, pendiri Bukalapak, ada Nadiem Makarim, pendiri pada Gojek. Kita tidak pernah bayangkan umur berapa, 34, 32, 37, dan 30. Bapak Ibu, ilmu mereka apa sih? 4 itu bukan memecahkan masalah melalui teknologi, mampu bekerja sama ya, dengan berbagai orang, dan dia sendiri bisa mengolah diri sendiri. Ini sesuatu Bapak Ibu yang kita butuh berikan pada anak-anak kita. Silakan slide berikutnya. Untuk mereka menyambut masa depannya memang sudah era teknologi. Sekarang bagaimana caranya ya? Tentu kita ingin agar anak-anak memiliki kemungkinan berhasil. Ya Bapak Ibu, tidak ada janji berhasil. Hanya berkata bahwa kita akan berusaha meningkatkan kemungkinannya untuk berhasil. Silakan slide berikutnya. Ya, silakan. Ya, ini Bapak Ibu, membantu siswa ketika masih di bangku sekolah supaya mempersiapkan diri memasuki masa depan. Tentang pekerjaan nanti Bapak Ibu, itu bukan urusan setelah lulus perguruan tinggi. Harus sejak dini. Persiapkan sejak dini. Biarlah kehidupan anak-anak kita seperti sebuah sekolah kehidupan. Sekolah bukan sekedar menghasilkan ijazah, tapi sekolah menjadi sebuah sekolah kehidupan, termasuk keluarga. PSAK sedang menuju ke sana. Menjadikan sekolahnya kehidupan, bukan sekedar penghasil ijazah. Bagaimana nanti caranya? Saya akan coba jelaskan lagi. Silakan slide berikutnya. Religiusitas. Apa kaitannya Bapak Ibu dengan masa depan anak? Nah, ini akan menggambarkan. Silakan slide berikutnya tadi.
Silakan slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan tentang keberhasilan dengan dua gambar ini. Sebelumnya. Yang tadi, yang ada gambar Venn diagram, dua lingkaran itu. Bapak Ibu sekalian, di gambar Venn diagram, gambar ada dua lingkaran itu, ada dua lingkaran. Satu namanya lingkaran kesempatan. Yang kedua namanya lingkaran kesiapan. Orang yang sukses adalah orang yang siap dan punya kesempatan. Ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, itu sukses. Orang siap, pinter Bapak Ibu, tapi kesempatannya tidak ada. Tidak bertemu dengan kesempatan. Ada yang nyari, nggak sukses juga. Ada orang punya kesempatan Bapak Ibu. Ya mungkin dia punya dapat tawaran pekerjaan-pekerjaan, tapi dia nggak siap, nggak dapat juga Bapak Ibu sekalian. Orang sukses itu bisa memadukan kesiapan dengan kesempatan. Kesiapan bisa kita siapkan. Kesempatan itu di tangan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan menghadapi berbagai keputusan dalam hidupnya. Misalnya milih jurusan, atau milih perguruan tinggi. Milih kerja di mana, di industri mana, di mana. Karena anak-anak tidak tahu di PT yang mana ada kesempatannya. Di industri mana yang kesempatannya paling besar. Yang tahu itu adalah Tuhan. Religiusitas mendorong anak untuk mengasihi Tuhan sama. Dengan cara itu anak-anak belajar mencari pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Supaya kiranya Tuhan sendiri yang memimpin anak bertemu dengan kesempatan-kesempatan masa depannya. Bapak Ibu ikut mendorong doa. Religiusitas bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, tapi bantu dan dorong anak membangun relasi dengan Tuhan, membangun dengan sesama, untuk dia nanti menemukan pimpinan indah untuk hidupnya dia. Ayo silakan ya, next slide-nya. Nah, tadi kesempatan sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, memahami pimpinan Tuhan di dalam kehidupan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Kesiapan Bapak Ibu ya, sebelumnya. Kesiapan slide sebelumnya. Kesiapan tentang apa? Ya. Yes. Ya, sini ya. Memaham ya. Yang tadi, Pak, yang tadi. Sebelum ini. Ya, ini. Oke, ini ya. Adalah tentang memahami apa yang dibutuhkan oleh masa kini dan masa depan. Ya, masa kini, kira-kira seperti itu. Nanti akan bergerak terus, Bapak Ibu. Siapa yang sudah mengetahui masa kini, dia akan lebih gampang lihat masa depan. Kalau masa kini saja tidak dipahami, bagaimana dia bisa lihat masa depan? Lalu melengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, mempersiapkan sejak dini, dan terus belajar. Ya. Silakan, next slide-nya. Sekarang kesiapan. Ya, silakan slide berikutnya. Apa saja, topiknya apa saja yang disiapkan? Bapak Ibu, 3 penting. Kewirausahaan atau entrepreneurship, kreativitas, dan teknologi. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Yuk, mulai. Berikutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ketika berpikir kewirausahaan itu bukan sekedar berdagang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sama bekerja di Ciputra Group tahun 2006, Pak Ciputra sekarang ingin mempromosikan entrepreneurship untuk Indonesia. Lalu saya tanya pada Pak Ci, kita pakai kata apa ya ini? Apa pakai kata kewirausahaan, pakai businessman, atau pakai apa? Entrepreneurship. Dia mengatakan pakai kata entrepreneur. Kenapa sih? Kenapa tidak pakai kata wirausaha? Dia mengatakan begini, entrepreneur adalah orang yang membuka usaha, bisa buka usaha melalui kreativitas. Saya ingin ada anak-anak muda yang bisa buka usaha, bukan karena pemberian, bukan karena warisan, ya, bukan karena KKN, misalnya Bapak Ibu sekalian, tetapi orang yang punya gagasan, punya kreativitas, mengambil risiko untuk. Oleh karena itu pakai kata entrepreneur. Dan memang Bapak Ibu, kata entrepreneur itu kenapa sekarang jadi terkenal? Karena artinya tidak persis sama dengan kewirausahaan.
Wirausaha, wira itu berani, usaha itu usaha ya. Wirausaha berani usaha. Tetapi entrepreneurship sebenarnya kalau diterjemahkan dalam kata kewirausahaan itu harusnya kewirausahaan yang kreatif. Nah, sehingga apa yang dimaksud di PSAK akan dikembangkan bukan sekedar berdagang, tetapi sesuatu yang menyentuh pola pikir, sesuatu yang menyentuh karakter, sesuatu yang menyentuh keterampilan komunikasi atau berpikir, berelasi, dan termasuk pengetahuan. 4 sasarannya. Ada pola pikir yang berubah, ada karakter, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Baik, kita berikutnya. Next slide. Kreativitas. Orang yang kreatif seperti apa, Bapak Ibu? Cirinya 4. Ya, kami teman-teman, saya Pak Budi, Pak Anggiat mengembangkan program pada saat memberikan tugas pada anak-anak mendorong kreativitas. Orang kreatif cirinya apa, Bapak Ibu? Cirinya 4. Ya, banyak, beda idenya, bagus ide, berharga idenya. Ya, tidak sekedar beda, Bapak Ibu. Kreatif 4. Gagasannya banyak. Punya gagasan beda, gagasannya bagus. Dan gagasannya berharga, ya. Dan ini harus latihan. Ini bukan hafalan, Bapak Ibu, menjadi kreatif. Slide break. Lalu teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan buat para orang tua. Kata kunci mengelola teknologi itu ada 3. C pertama, consume, bagaimana menggunakan. C yang kedua, bagaimana create, mencipta sesuatu lewat teknologi. Dan C yang ketiga adalah communicate, bagaimana mengkomunikasikannya. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup anak-anak menggunakan teknologi hanya consume menggunakan pulsa, menggunakan. Tapi anak-anak harus dilatih bagaimana teknologi sebagai alat untuk mencipta. Melalui kegiatan-kegiatan mencipta, kreativitas terbentuk. Setelah tercipta, bagaimana dikomunikasikan pada publik. Kita bisa menciptakan sesuatu yang indah. Kita katakan kreatif, tapi tidak ada yang tahu bahwa itu kreatif. Dan tidak ada yang beli kemudian. 3C ini penting, Bapak Ibu. Bagaimana dia menggunakan, bagaimana dia menciptakan, dan bagaimana dia mengkomunikasikan. Silakan slide berikutnya. Sekarang bagaimana contoh belajarnya? Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah dirancang oleh Pak Budi untuk PSAK. Pertama, belajar ekonomi kreatif atau kewirausahaan yang kreatif itu melalui pengalaman langsung, bukan hafalan-hafalan. Banyak sekali pengalaman prakteknya. Kedua, belajar teknologi juga secara langsung menggunakan videografi. Bapak Ibu, anak-anak sekarang itu mainnya video melulu. Tapi bagaimana caranya supaya itu sesuatu yang suatu kali bisa berharga buat masa depan mereka. Ketika memperkenalkan tantangan pekerjaan sejak dini, supaya anak-anak mulai berpikir tentang masa depannya sejak dini, bukan mikirin nanti. Bukan hanya berpikir sekarang untuk sekarang, tetapi sekarang adalah persiapan untuk masa depan. Silakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ya sendiri sedang mempromosikan ekonomi kreatif. Itu terdiri dari apa? Pekerjaan apa, Bapak Ibu, yang masuk dalam ekonomi kreatif? Arsitektur, itu desain, itu fashion, itu kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, videografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar barang seni, seni pertunjukan, ya, riset dan pengembangan, termasuk juga permainan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berharap ya dengan videografi ini nanti bisa macam-macam. Ya, bisa musik juga nanti bersentuhan dengan itu. Fashion juga bisa bersentuhan dengan itu. Tetapi pada prinsipnya mengembangkan kewirausahaan yang kreatif, yang praktiknya disebut sebagai ekonomi kreatif. Ya, silakan slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sedikit informasi bahwa kreatif adalah sesuatu yang penting untuk masa depan Indonesia. Ya, pertumbuhannya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah produk-produk, inilah pekerjaan-pekerjaan yang terkait kepada masa depan anak-anak kita. Ya, silakan slide berikutnya. Bapak Ibu, kewirausahaan itu bukan sesuatu yang hafalan. Ya, Pak Budi dengan para guru mempersiapkan pembelajaran daripada ekonomi
itu seperti belajar berenang. Bapak Ibu untuk belajar berenang mesti basah. Nggak mungkin belajar berenang online ya Bapak Ibu ya. Belajar berenang mesti nyemplung, mesti ngerasain sendiri, mesti basah badannya. Ya itu nanti anak-anak Bapak Ibu akan bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang praktek. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam proses untuk berkomunikasi ya akan terkait dengan kegiatan menjual. Bapak Ibu sekalian, saya di Ciputra Group 31 tahun. Saya pensiun sebagai senior director. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa dulu saya muda saya pernah menjadi salesman. Bapak Ibu sekalian, menjadi salesman itu punya 3 makna penting sekali. 1, memahami pelanggan. 2, berkomunikasi. Kemampuan komunikasi itu terlatih Bapak Ibu kalau terbiasa jualan. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu adalah ketangguhan. Menjual tidak gampang. Bapak Ibu kalau anak-anak menjual jangan merasa malu. Dia sedang belajar menjadi tangguh. Saya pengalaman saya sekitar tahun 98 atau 99 Bapak Ibu di Semarang. Ya, waktu itu saya mengunjungi Hotel Ciputra di Semarang pada saat itu dan Hotel Ciputra. Saya pulang ke naik kereta api. Di stasiun ada seorang anak muda menghampiri saya. Mungkin kira-kira hanya baru lulus SMA. Dia gantungan kunci Bapak Ibu sekalian. Dia mendekati saya dan bilang, "Pak, ini murah buat Bapak. Bapak beli dong." Ya. Bapak Ibu gantungan kuncinya tuh unik Bapak Ibu. Jadi kalau kita tepuk tangannya bisa bunyi gantungan kuncinya, ada lampu menyala. Ini barang unik. Cuman saya tidak suka cara menjual dia. Cara menjualnya seperti pengemis. "Bantu saya Pak, Bapak beli dong." Wah, saya nggak suka. Saya bilang saya nggak mau beli. Tapi waktu anak muda itu meninggal, saya merasa dia ini tidak tahu cara menjual. Oleh karena itu menjualnya seperti itu. Saya merasa iba, Bapak Ibu. Dan waktu dia datang lagi, saya panggil. Saya beli, saya ajak ngobrol. Ya, saya coba tip bagaimana cara jualan yang lebih tepat. Kemudian dia mengatakan, dia menunjukkan Bapak Ibu dari kantongnya satu kertas ya. Dia tunjukkan, di kertas itu ada kotak. Dia mengatakan, "Pak, saya jualan susah, Pak. Saya ini harus kunjungi, harus ketemu dengan banyak orang. Sekali ketemu orang dia korek. Rupanya ada target Bapak Ibu. Harus ketemu puluhan orang setiap hari dan dia harus melapor ketemu siapa saja." Dan Bapak tahu, tidak semua orang yang menyambut saya. Dia mengeluh, Bapak Ibu. Saya mengatakan begini, "Kamu hebat." Wah, dia kaget. "Kamu hebat." Kenapa? Petinju yang hebat dipukul tapi tidak pernah mundur. Petinju yang hebat pernah jatuh tapi bangkit lagi. Kamu ini pernah ditolak banyak orang, tapi kamu terus, kamu hebat. Bapak Ibu sekalian, ingin anak-anak hebat? Ingin punya anak-anak yang berani menghadapi masa depan? Ingin punya anak-anak yang berani menghadapi kesulitan? Ingin punya anak-anak yang bisa melakukan problem solving dalam hidupnya? Latih sejak dini. Dan salah satu cara adalah menjual. Karena itu sulit. Setiap yang sulit itu akan membuat mereka makin kuat. Anak-anak ada di sini. Sejak dini, beranilah menghadapi yang sulit untuk masa depanmu. Pelajaran yang sulit, hadapi. Tugas yang sulit, hadapi. Itu akan membuat kamu kuat. Kamu akan mengalahkan masa depan bersama dengan Tuhan. Ya. Ayo slide berikut. Peran orang tua. Bapak Ibu sekalian, menyampaikan saya juga orang tua. Ya. Orang tua penting sekali perannya. Yuk Bapak Ibu, kita lihat. Ya. Slide berikutnya, tolong. Bapak Ibu sekalian, pernah hitung anak-anak di kelas berapa lama? Ya. Kebanyakan dengan orang tuanya Bapak Ibu. Apalagi kalau masih kecil. Ya. Ke sekolah cuma 3 jam. 95% dengan orang tuanya. PJJ 100% dengan orang tuanya, di keluarganya, di rumahnya. Orang tua adalah pertama, guru utama, dan guru paling lama. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, sudah menjadi guru. Kiranya taruh dalam hati kita, sebagai orang tua, adalah kehormatan. Dititipkan Tuhan anak-anak. Saya akan menjadi guru untuk mereka, mempersiapkan
Rumah adalah sekolah pertama, sekolah utama, dan sekolah paling lama. Jadikan rumah juga sebuah sekolah. Apa yang kiranya bisa dilakukan? Tolong slide berikut. Bapak-Ibu sekalian, sebagai orang tua, mari memberikan perhatian, bukan mengabaikan. Mari membantu, tapi bukan menggantikan. Anak-anak nanti dapat tantangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bantu, tapi jangan gantikan. Anaknya nggak kerja, karyanya karya orang tua. Jangan. Bantu, tapi jangan gantikan. Ketiga, memberikan pujian dan bukan merendahkan. Tiga ini Bapak Ibu, slide saya. Mengajak para orang tua, memberikan hadiah untuk masa depan anak. Dengan terlibat dalam pendidikan anak. Dengan cara memberikan perhatian, bukan mengabaikan. Membantu dan bukan menggantikan. Memberikan dan bukan merendahkan. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Yuk, kita sama-sama persiapkan masa depan anak-anak kita. Supaya mereka bisa menyambut abad yang akan datangnya penuh tantangan ini. Bersama dengan Tuhan. Dan mereka bisa menjadi problem solver. Orang yang bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Antonius. Penjelasan yang luar biasa, sangat menginspirasi kita semua Bapak Ibu, baik orang tua dan anak-anak. Oleh sebab itu, sekarang ada kesempatan untuk Bapak Ibu dan atau anak-anak bertanya langsung kepada Pak Anton atau menulis di chat. Nanti akan dijawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu atau anak-anak harapkan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Anton. Namun sebelumnya, kami mengawali dulu Pak Anton. Baik. Bagaimana orang tua bisa berperan seperti yang tadi disampaikan. Karena faktanya ada persoalan, misalnya Bapak atau Ibu sama-sama bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam. Orang tua berangkat, anak belum bangun, orang tua pulang, anak sudah tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi yang terbangun dengan tidak berhubungan fisik dari jarak jauh, itu juga menghadapi kendala. Nah ini mohon dibantu untuk dijelaskan supaya bisa menginspirasi orang tua ketika menghadapi persoalan ini. Terima kasih. Mulai dengan mengkomunikasikan dengan anak. Saya bayangkan saya sendiri mengalami seperti itu. Dan saya mengatakan pada anak saya, Papa ini kalau punya pilihan, pengen lebih banyak bersama dengan kamu, menemani kamu. Sekarang Papa punya tantangan. Yuk kita bawa kepada Tuhan. Supaya kita mengalami jalan keluar, barangkali Papa bisa bekerja lebih dekat dengan kamu. Di lokasi lebih dekat. Supaya bisa bersama-sama kamu temani hadapi masa depan. Berdoa untuk itu. Tunjuk keinginan. Keinginan itu harus ditunjukkan pada anak. Tapi ketika waktu terbuka, misalnya waktu libur, buktikan bahwa ingin bersama dengan anak. Kedua, berusaha berkomunikasi. Sekarang kan lebih gampang. Bisa kita chat, bisa WA, atau bisa telepon. Paling sedikit, seminggu sekali, berikan dorongan dan pujian pada anak. Ketiga, kita akan ketemu waktu libur. Nggak mungkin kan kita ini, 365 hari kerja terus. Berikan hadiah pada anak. Suatu kali mendapat kesempatan hari libur, bicara pada anak. Hari libur ini, Papa berikan hadiah buat kamu. Mama berikan hadiah untuk kamu. Hadiahnya apa? Kamu ingin kita melakukan apa? Kamu ingin kita main apa bersama dengan kamu? Kamu ngajak main bola, kita main bola. Kamu ingin jalan-jalan, kita jalan-jalan. Berikan hadiah waktu kepada anak. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang punya keistimewaan. Itu bisa banyak waktu dengan anak. Ya, kalau itu harus terjadi Bapak Ibu sekalian pada anak, itu bukan yang dikehendaki. Namun kalau Tuhan kasih waktu, seperti sekarang PJJ, buktikan bahwa Anda menemani anak. Sekarang kalau jauh, jangan lupa ada video. Gunakan video untuk berkomunikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak bisa baca kalau orang tuanya sedang punya kesulitan. Hati akan menyentuh hati. Ketika orang tua mengatakan sesuatu dari hatinya, akan menyentuh hati anak. Baik begitu Pak Sumarno. Terima kasih Pak Anton.
Bapak, Ibu, dan anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Anton, refleksi dari pengalaman dan atau kenyataan yang dihadapi. Mohon nanti bisa di-mute supaya bisa terdengar. Oke, masih menunggu Pak Anton. Terkait dengan penjelasan panjenengan tadi, sekarang bagaimana memotivasi anak supaya di tengah keterbatasan waktu ketemu sama orang tua, keterbatasan fasilitas, supaya memiliki daya juang untuk memperjuangkan masa depannya. Karena tidak semuanya anak dengan keterbatasan itu kemudian bangkit, terlecut untuk berjuang, memperjuangkan masa depannya. Matur nuwun. Baik. Kalau saya boleh advice begini untuk anak-anak. Bukti bahwa anak-anak yang punya keterbatasan bisa berhasil banyak. Boleh banyak. Saya lihat bos saya sendiri juga. Terbatas. Dulu orang tua saya, kami bukan keluarga kurang mampu. Orang tua saya bisa sampai perguruan tinggi, hanya S1. Zaman itu, waktu saya masuk S2 mahal sekali. Tapi saya pengen sekali masuk S2. Ngomong ke orang nggak berani. Takut mereka sedih karena mahal. Tapi saya bisa masuk lewat apa? Lewat beasiswa. Adik-adik, miliki impian dalam hidupmu. Biarlah keindahan impian masa depanmu menjadi dorongan luar biasa. Sekarang banyak fasilitas beasiswa. Dan nikmati keindahan perjalanan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan pimpin kamu. Tapi miliki impian itu. Bahwa hidupmu ingin mencapai sebuah keindahan tertentu. Supaya kamu jadi blessing, jadi berkat buat orang lain. Ayah di surga, ayah di bumi mungkin tidak bisa bantu kamu. Tapi kamu punya Bapa di surga. Minta pada Bapa di surga. Baik begitu Pak Sumarno. Terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, monggo diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada di chat Pak Ya. Pak Sumarno. Ada di chat itu Pak Marno. Bisa dipersani di chat. Bapak mesti mute dulu Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ridwan. Selamat sore Pak Anton, tolong tanya bagaimana cara memotivasi diri yang baik. Yang kedua, apakah benar kita harus memotivasi diri dulu sampai berhasil, baru kita bisa memotivasi orang lain? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab begini. Saya belajar dari pengalaman orang lain, Bapak Ibu. Jangan pernah memikir ya motivasi itu datang dari luar. Tanggung jawab menjaga motivasi ada diri kita, betul. Saya mengambil kalimat yang diucapkan almarhum bos saya Pak Ciputra. Dia bilang harapan harus dirawat. Semangat harus dijaga. Artinya apa? Kita sendiri berusaha merawat harapan dan menjaga. Bagaimana sih cara praktisnya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian punya impian, tulis saja impiannya supaya kita lihat setiap hari. Apakah itu di depan pintu kita, pintu kamar setiap kali keluar baca? Atau ada di mana yang bisa dilihat setiap hari? Cintai impian itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita tentang orang tua saya. Orang tua saya, waktu mereka menikah, ayah saya itu penjaga toko. Ibu saya penjahit. Tapi ingin anak-anaknya lulus perguruan tinggi. Sebegitu mencintai cita-cita itu menjadi dorongan kerja keras yang luar biasa.
Dan kami menghormati dan mengenal. Ingat, impian itu akan mengubahkan siapa saja. Siapa saja tentu hidupnya karena kita mengejar impian. Ada banyak orang yang akan tertolong oleh impian itu. Dan itu akan menjadi daya dorong. Itu sebuah cara merawat impian, merawat motivasi. Pikirkan dampak daripada impian itu kepada sesama kita, pada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga kita. Apa yang akan terjadi? Dan jadikan itu dorongan. Apakah kita harus sukses dulu baru memotivasi orang lain? Saya belajar begini, Bapak Ibu. Ketika kita memotivasi orang lain, seperti saya sekarang berusaha memotivasi Anda, saya sedang memotivasi diri saya sendiri. Para guru tahu, semakin banyak kita mengajar, kita sendiri belajar. Semakin Anda memotivasi orang lain, Anda juga memotivasi diri sendiri. Ya. Baik begitu Pak Marno. Matur nuwun. Ditambahkan lagi ada pertanyaan dari Pak Sentot. Bagaimana meningkatkan atau menguatkan mental anak? Kemudian dari Pak Kusnadi, bagaimana cara mengatasi anak yang sering main game? Dipersilakan, Pak Anton. Bagaimana mental anak? Mulai dengan cerita dari kita orang tuanya. Di dalam hidup kita pernah menghadapi yang sulit-sulit. Ceritakan pada anak. Saya pernah cerita pada anak saya. Titik terendah yang pernah saya alami. Saya tanya juga pada dia, titik terendahnya apa? Lalu saya cerita, bagaimana bisa keluar dari titik. Kedua, bantu anak juga mengalami impian-impian di dalam hidupnya. Bapak-Ibu sekalian, kalau anak-anak sudah mulai ya bisa berpikir ajak masa depan, yuk ketemu dengan orang-orang yang bisa menjadi modelnya dia, role model. Supaya role modelnya jangan hanya bintang film, hanya jangan K-pop. Temukan dengan orang-orang, apakah teman kita, apakah anggota keluarga kita yang bisa menjadi role model. Saya sengaja membawa anak saya ketemu dengan role model. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baru kehilangan Kristianto Wibisono, salah seorang pemikir buat Indonesia. Ya, kira-kira Bapak Ibu mungkin ini 10 tahun yang lalu, ya, Pak Ciputra almarhum mau ketemu Kristianto Wibisono dan ngajak saya. Kebetulan hari Minggu. Saya minta izin, saya bawa anak supaya anak saya bisa kelihatan siapa Ciputra, siapa Kristianto Wibisono, supaya dia ada inspirasi untuk masa depan dia. Ya. Ketiga, baca buku, bawa dia kepada pengetahuan-pengetahuan yang menginspirasi. Di internet banyak, Bapak Ibu sekalian. Buku-buku juga tersedia. Namun jangan lupa, yang setiap hari dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Mari Bapak Ibu kita sebagai orang tua yang punya impian. Kita juga orang tua yang berjuang. Kita juga orang tua yang bertekun. Supaya itu dilihat anak. Dan anak belajar dari kita. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya anak tidak kecanduan game, Bapak Ibu? Yuk kita ciptakan aktivitas yang lebih keren daripada game. Saya punya teman, Bapak Ibu, orang tua yang menurut saya luar biasa. Dia bikin banyak acara di rumahnya yang kreatif. Sehingga anaknya kan kecanduan game, tapi bisa menjadi pencipta game. Wah, luar biasa kegiatan. Dia mengatur banyak kegiatan-kegiatan. Rumahnya tuh rumah kegiatan kreatif. Ya, saya juga bertanya pada anak saya. Ya, saya punya 2 anak ya. Dia mengatakan membantu orang tua anak untuk bisa tidak kecanduan game adalah dengan orang tua membuat kegiatan di rumah yang lebih keren dari game. Itu tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, menjadi orang tua harus belajar. Tantangan anak kita makin banyak. Kita sebagai orang tua harus belajar. Ya. Baik, Pak Sumano. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Pak Anton. Dari Bu Indra. Bagaimana cara untuk menghadapi anak yang malas dan bandel dan juga suka menyepelekan? Silakan. Baik. Bapak Ibu sekalian, mulai dengan relasi yang baik. Kalau anak kita anak melakukan kesalahan, dia marah, kita marah. Bapak Ibu, kita ngomong apapun, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kan anak nggak selalu jelek. Suatu kali dia baik, ya. Berikan pujian. Tip yang pertama. Supaya dia tahu, mulut orang tuanya tidak sekedar mencari yang salah, tapi juga mencari yang baik dan memberikan pujian. Yang kedua,
cari namanya non-conflict time. Non-conflict time itu masa yang enak, tidak konflik. Mungkin waktu mau tidur, mungkin hanya pergi berdua. Ngomong Bapak Ibu, pada saat tidak konflik, sampaikan isi hati Anda. Ketiga, sengaja ciptakan waktu private dengan anak. Bapak Ibu, saya menganjurkan memberikan waktu kepada anak hanya private. Artinya apa? Pergi hanya berdua. Orang berdua ngomong. Supaya ada relasi terbentuk. Kalau relasi, gampang ngomongnya. Mulai bangun relasi. Bukan dengan makin galak menurut saya. Ya, bukan dengan makin jadi musuh dia. Bukan. Bangun relasi dengan anak. Berdoa kepada Tuhan, ketemu pintunya. Terima kasih Pak Anton. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membagi waktu untuk belajar yang efektif bagi anak? Dan kemudian dari Bu Sri Rezeki, bagaimana membangkitkan atau menumbuhkan semangat belajar dalam diri anak? Karena ini ada kaitannya dari orang tua atau dari Nike ini. Orang tua memberikan gawe pada anaknya, namun pada prakteknya ada beragam informasi yang kurang positif di medsos. Bagaimana menyikapi hal ini? Dipersilakan Pak Anton. Bagaimana membagi waktu Bapak Ibu sekalian? Cara yang terbaik adalah dengan kasih contoh. Kembali Bapak Ibu sekalian. Kasih contoh. Bahwa orang tua juga membagi waktu. Dan kasih tahu kepada anak cara orang tua membagi waktu. Saya misalnya mengajarkan pada anak saya apa? Pagi-pagi, first thing first, yang paling penting kamu kerjakan. Berikan pengertian-pengertian tentang waktu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kehilangan uang, atau kita kehilangan barang, kita bisa beli lagi loh. Uang bisa kita cari lagi. Waktu tidak bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya ada pepatah Cina yang mengatakan ada 3 hal yang tidak bisa kembali. 3 hal yang tidak bisa kembali. 1, kuda yang sudah lari nggak bisa kembali. Kalah cepat lari. Yang kedua, kata-kata yang sudah keluar itu nggak bisa kembali. Dan yang ketiga, waktu itu tidak bisa kembali. Bapak Ibu sekalian, tanamkan kebijaksanaan tentang waktu pada anak. Khususnya orang tua jadi contoh. Ketika kamu membuang waktu, maka nanti waktu membuang kamu. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika kita membuang waktu, ini tidak berlaku untuk anak saja, untuk orang tua termasuk saya. Ketika kita membuang waktu, nanti kelak waktu membuang kita. Yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana membangun semangat Bapak Ibu sekalian? Ingat, membangun semangat harus sengaja dibangun. Selalu saya mengatakan begini, rumus yang pertama untuk anak adalah orang tuanya sendiri. Kita sendiri harus tahu caranya membangun anak, membangun semangat, dan kasih tahu kepada anak. Papa atau mama, kalau kehilangan semangat, apa yang dilakukan? Diskusi dengan anak, kamu ketika kehilangan semangat, apa yang akan dilakukan? Ya, supaya anak-anak pun tahu caranya, bagaimana menghadapi itu. Kita orang dewasa mencontohkannya. Sekarang gawe. Bapak Ibu saya tidak tahu anaknya umur berapa. Tapi kira-kira riset begini, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kalau di bawah 5 harus sangat dibatasi dengan gawe. Kenapa? Supaya dia kebahagiaan itu dalam relasi. 5 tahun ke bawah itu adalah anak belajar banyak. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu di dalam relasi dengan Tuhan, dengan relasi dengan sesama. Bukan dengan gawe. Gawe itu akan bisa mengecewakan kita. Seringlah bersama-sama dengan anak. Sudah mulai besar, kan kepaksa pakai gawe. Ajarlah anak-anak tentang batasan-batasannya. Selalu caranya begini. Kami waktu memberikan gawe, waktu anak-anak masih kecil, kita mengatakan,
HP ini, gawe ini, milik kami orang tua yang dipinjamkan kepada kamu dengan aturan-aturan tertentu. Kalau aturannya dilanggar, ya gawenya bisa diambil lagi. Itu bukan punya dia belum bisa beli kok. Oke. Nah, Bapak Ibu kalian, informasi banyak internet, ya. Ada malaikat, ada setan, tapi setan katanya lebih banyak di internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu Bapak Ibu cari tahu tentang parental control, software-software yang bisa memberikan proteksi pada anak. Bapak Ibu pelajari. Oke. Ketiga, sudah besar. Sudah besar, sudah sulit dikontrol. Anda pakai parental control, dia juga bisa lepaskan. Ajarkan anak-anak tentang gawe itu ada tentang relevansi. Tidak apa kamu selalu dengan gawe, asal relevan dengan masa depanmu. Sesuatu yang relevan dengan masa depan. Jadi ada 3 R, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika masih kecil, relationship dengan manusia. Itu jauh lebih penting daripada gawe. Harus investasikan waktu, berelasi dengan anak. Kedua, sudah mulai besar, sudah mulai remaja. Harus tahu restriction, batasannya apa. Sudah besar dewasa, Anda tidak bisa kontrol. Dia harus tahu anak tentang relevansi. Relevan nggak bahan ini? Mungkin ada bahan yang kelihatannya oke-oke saja sih, nggak jahat. Tapi tidak relevan dengan masa depannya dia. Kalau dia masuk di situ terus, walaupun itu bukan jahat, bagaimana dia mempersiapkan masa depan? Ya, sehingga ketika makin besar, termasuk kalau sudah bekerja, Anda pegang gawe, coba bertanya pada diri sendiri. Berapa persen komunikasi saya dengan gawe, informasi yang saya dapatkan dari gawe, itu relevan terhadap masa depan saya. Baik, begitu Pak Sumarno. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Raja Tigor dan dari Bella, hampir sama. Bagaimana melihat peluang dan bagaimana tips menjual yang baik, artinya produknya itu menarik banyak orang. Silakan. Peluang bisnis dimulai dengan persoalan pelanggan. Saya ulang. Peluang bisnis dimulai dengan persoalan pelanggan. Orang yang menjual dengan baik, dia paham masalah pelanggan. Dan kemudian dia cari solusinya. Bapak Ibu sekalian, juara jualan itu bukan juara membujuk. Juara jualan memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. Dia cari solusinya dan dia tawarkan itu. Sehingga Bapak Ibu lihat, di dalam orang-orang yang pandai menjual, ada orang yang berempati, bisa mendengar, bisa memperhatikan orang lain, bisa mengerti kebutuhan orang lain. Bapak Ibu, bukankah itu ilmu kehidupan? Kalau ada sebagian orang mengatakan, apa itu kerjaan salesman? Ya, seakan-akan kerjaan paling rendah. Itu salah pendapat. Barangkali hanya melihat ya salesman yang modalnya hanya omong. Bukan salesman yang pakai otak. Ya, Bapak Ibu, jadi penjual entrepreneur yang baik perlu 3 O, ya. Ya, memang perlu omong, perlu otot supaya kerja keras, tapi ada O yang ketiga, otak. 3 O, omong, otot dan otak. Nah, otot. Berpikir bagaimana menjual. Setelah tahu kebutuhannya, ciptakan solusinya, komunikasi dengan kreatif. Nanti di videografi mesti bisa komunikasi kreatif. Baik, itu Pak. Ya, pendeknya seperti itu, tapi jangan lupa menjual, belajar menjual seperti belajar berenang. Anda tidak akan pandai hanya dengan harus melakukannya. Ada pertanyaan dari Pak Soekarno. Bagaimana menghadapi anak menganggap orang tua itu kuno dan tidak gaul? Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana cara motivasi anak, khususnya pada masa pandemi dengan PJJ, sementara fasilitas terbatas, ada di daerah pinggiran, dan orang tua juga tidak bisa selalu mengawasi, mendampingi, atau mengontrol. Dipersilakan Bapak untuk dijawab. Bapak sekalian, ya anak kalau mengatakan kita kuno, ya barangkali sudah ada buktinya ya. Kita memang PR banyak, contoh digital. Mereka sangat digital, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang memahami Instagram dan lain-lain.
Sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu untuk itu? Adalah nikmati kegiatan anak sama-sama. Anak-anak suka nonton film apa? Nonton bareng. Supaya Anda tidak kuno. Menunjukkan bahwa kita tidak kuno adalah melakukan kegiatan bersama-sama. Kita tidak bisa memaksa anak kita dengarkan lagu-lagu kita, ikut nonton filmnya kita, ya, atau hobinya kita. Tapi kalau kita ingin masuk dalam hidup anak, maka kita yang masuk pada dia. Belajar main game. Ya. Anak saya punya anak umur 25, hampir 24 Bapak Ibu sekalian. Dunianya kan dunia yang berbeda dengan saya. Filmnya beda. Waduh, ya tadi saya sudah ditanya pada saya ngajak nonton sama-sama ya. Filmnya apa? Filmnya dia. Oke, saya temani. Saya yang masuk dalam hidupnya dia. Untuk masuk. Nah, sekarang PJJ ya, tidak diduga. Bapak Ibu beritahu kepada anak tentang masa depan. Beritahu kepada anak bahwa hidup sekarang itu persiapan untuk masa depan. Berikan pengertian. Ya, tidak bisa hanya dengan melarang-melarang, tapi berikan pengertian. Bagaimana caranya? Bisa dengan diskusi, bisa dengan baca buku sama-sama. Ya, saya dengan anak saya, Bapak Ibu, seminggu sekali kita ketemu, ya termasuk dengan istri saya, kita bahas buku. Ya, setiap kali ketemu satu bab, kita berkumpul gantian. Ya, saya juga sangat mendorong Bapak Ibu sekalian untuk membuat waktu private dengan anak Anda. Kan perjalanan hanya berdua. Ya, saya punya kebiasaan setiap tahun bawa anak saya pergi, hanya istri saya tidak ikut. Ya, bisa menginap ya, kebanyakan menginap Bapak Ibu. Sangat jarang tidak menginap. Kita menginap hanya berdua. Ya, untuk pasti. Dan saya berharap itu menjadi hadiah saya untuk anak saya, kenangan bersama ayahnya. Baik, Pak Marno. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bu Suciati Ningsih. Game tidak selalu negatif. Jika digunakan dengan kreatif, bisa mendatangkan penghasilan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Boleh diulang, Pak, tadi putus-putus suaranya. Terkait dengan game, Ya. semuanya berdampak positif. Kalau itu dilakukan dengan kreatif, bisa mendatangkan penghasilan atau menjadi sumber penghasilan. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Silakan. Bapak Ibu di seluruh dunia yang main game berapa orang? 6 miliar. Saya tidak mengatakan tidak boleh game. Sekarang orang memanfaatkan game untuk tujuan lain, namanya gamifikasi. Ya, gamifikasi itu prinsip-prinsip game digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk pelatihan. Selalu Bapak Ibu, yang berbahaya itu kebanyakan, mainnya kebanyakan. Dan kita tahu ya, semua yang kebanyakan dampaknya juga jelek. Kebanyakan main game, ujungnya kecanduan, itu membahayakan karirnya dan keluarganya. Ya Bapak Ibu, saya punya orang-orang yang saya ketahui, yang kemudian dia punya kesulitan di dalam keluarganya, bahkan ada yang sudah bercerai karena sang suami kecanduan game. Dan itu menciptakan kesulitan di dalam keluarga. Ya, gamenya sendiri oke, Bapak Ibu ya. Ya, kalau gamenya game yang baik, kita juga bermain kok, ya. Dan bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Ya, bisa cari uang dan lain-lain. Yang selalu menjadi masalah adalah kalau kebanyakan. Ya. Baik, begitu. Terima kasih. Masih ada beberapa menit ke depan. Pertanyaan dari Rizky, Pak. Bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke sekolah negeri? Pengalaman Bapak bisa di-share. Monggo. Baik, ya. Saya belum pernah masuk ke negeri. Saya belum pernah. Ya, saya masuk ke Indonesia. Saya pertama di Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian yang kedua yang mulia. Hanya saya jadi negeri, Bapak sekalian. Tapi kata kuncinya adalah persiapan. Kata kuncinya untuk persiapan itu, bagaimana mendorong anak untuk melakukan persiapan. Anak harus mencintai itu. Belajar yang maksimal
hanya bisa dilakukan kalau anaknya mencintai tujuan itu. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masuk Prasetya Mulia, saya lewat beasiswa. Karena orang tua saya tahu nggak bisa bayar lah. Ya, saya lewat beasiswa. Waktu saya masuk, Bapak Ibu sekalian, salah seorang dosen yang mengurus beasiswa manggil saya. Dan dia mengatakan begini, kamu kalau dapat angka C, kapan saja saya bisa keluarin kamu dari kampus. Wah, Bapak Ibu, dia mengatakan pada saya begini, pilihan kamu hanya dapat A atau B. Kalau kamu C, kamu dapat C aja. Nanti saya punya hak untuk keluarkan kamu. Wah, saya berjuang setengah mati, Bapak Ibu. Karena saya yang ingin masuk itu. Bangun dari anak sejak kecil, punya impian. Supaya masuk ke negeri itu bukan impian papa, bukan impian mama. Itu impian anak. Dorongan kita punya batas. Tapi kalau muncul dari dalam diri anak, itu yang akan lebih kuat. Tanpa kita, dia akan belajar. Kalau dorongan dari orang tua, belajar kalau ada orang tua. Bapak Ibu sekalian, bangkitkan inspirasi dalam diri anak. Dan jangan lupa dalam segala hal, Bapak Ibu, orang tua harus jadi model. Jangan seakan-akan mengatakan gini, tugas daripada belajar itu kamu, papa nggak perlu belajar. Tugas kerja keras itu kamu, papa nggak perlu. Tidak, Bapak Ibu. Anak-anak sebagian besar dengan kita. Yuk tunjukkan bahwa kita pun punya cita-cita untuk masa depan. Kita juga bersemangat dalam bekerja. Kita juga terus belajar. Supaya dia terinspirasi. Papa, ya, papa ini sudah tua ya, tapi terus belajar. Suatu kali saya bersama dengan anak saya, ada temannya. Dia ngobrol. Lalu temannya ini baru ketemu. Katanya, dia belum tahu tentang keluarga kamu. Ya, khususnya mama. Katanya, papanya kan di depan saya. Anak saya bilang begini, saya nggak duga. Wah, mamaku itu hebat loh katanya. Umur 50 dia kuliah lagi. Ya, istri saya umur 50 kuliah lagi, Bapak Ibu. Ternyata dia mau. Ya, saya nggak duga matanya begini, memperhatikan. Ya, jadi kalau kami orang tuanya mengatakan kamu belajar, dia mengerti karena kami juga belajar. Saya menyelesaikan masuk ke kuliah doktor saat saya umur 52. Ya, baik, Pak Marno. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari Mas Yovan dan atau Pak Sucipto. Saya punya usaha percetakan sudah lama, tapi tidak bisa berkembang. Bagaimana caranya agar usaha saya dapat berkembang? Sekarang masih. Dipersilakan, Pak. Baik. Ya, ini pertanyaannya tidak gampang, tapi saya coba sebut. Saya akan mengutip kalimat yang diucapkan oleh Pak Ciputra. Bapak Ibu, saya 31 tahun di Ciputra Group. Saya jadi banyak kenal beliau. Dia mengatakan begini, pelanggan adalah sumber informasi, sumber inspirasi, dan sumber inovasi. Advice saya, banyaklah bertemu dengan pelanggan dan mendengar pelanggan. Supaya kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari pelanggan. Dan itu membawa kita pada inspirasi-inspirasi baru. Yang akhirnya mendorong kita menciptakan inovasi. Inovasi yang bagus, pembaruan yang bagus, bukan karena dengar dari teman. Tetapi kita mendapat gagasannya dari pelanggan. Yang akan belikan pelanggan. Yang akan bertransaksikan pelanggan. Jadi sesungguhnya yang perlu kita tahu adalah kebutuhan pelanggan. Nah, advice saya ya, pelanggan, sumber informasi, sumber inspirasi, dan sumber inovasi. Yuk bersentuhan dengan pelanggan. Bertemu pelanggan, berkomunikasi, dengarkan pelanggan. Baik. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi pertanyaan untuk menyiapkan anak menghadapi era 4.0. Ini dari Pak Agung pertanyaannya. Mengapa di Masa 1 direkomendasi program ekonomi kreatif dan videografi untuk life skill anak-anak? Dipersilakan. Ya, saya sebenarnya tadi sudah ya, di penjelasan saya ya. Ekonomi kreatif pasti itu adalah sekitar kreativitas, namanya udah kreatif ya. Ekonomi itu kewirausahaan. Ya. Videografi tentang teknologi. Kalau dirangkum 4 hal yang dibutuhkan anak. Yaitu apa? Problem solving, memecahkan masalah. Bapak Ibu, ya. Nanti anak-anak akan didorong untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi.
Oke. Memecahkan pakai teknologi, bekerja dengan orang lain, dan bisa mengelola diri. Itu yang kami harapkan. Tema ekonomi kreatif dengan videografi itu adalah tema. Tapi balik itu ingin mengajarkan 4 hal yang penting. Problem solving, memecahkan masalah. Teknologi yang positif, yang menghasilkan sesuatu. Bekerja bersama dengan orang lain. Dan bisa mengelola diri. Baik, itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas jawabannya. Bapak Ibu, kesempatan yang sangat berharga dan istimewa ini kiranya bisa menginspirasi kita semuanya untuk terus berjuang, khususnya dalam mendampingi anak-anak kita. Masih ada waktu 5 menit, apakah ada pertanyaan selanjutnya yang perlu disampaikan? Dipersilakan. Mana Bu itu? Oke, ada pertanyaan Pak yang juga disampaikan. Bagaimana masih banyak orang tua yang berpikir bekerja sebagai ASN atau hanya di kantor lebih bergengsi dibanding bekerja sendiri. Banyak orang berpikir kalau di rumah itu menganggur. Moga Pak Anton bisa dijelaskan. Ya, untuk kita mulai dengan diri kita sendiri, kalian ya. Ya, orang lain boleh begitu, tapi paling tidak kita punya pikiran-pikiran yang baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan digital ini, anak-anak tahu tuh kalau jadi YouTuber, ya mungkin dia nggak pernah ngantor tuh, rumahnya jadi kantornya dia. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan baru sekarang Bapak Ibu yang tidak ada di zaman kita. Jadi jangan mengukur masa depan anak dengan masa depan kita. Di Amerika Serikat, Bapak Ibu, anak-anak yang generasi Z itu yang tahun 94 sampai tahun 2010, ya, ketika di riset 47% itu pekerjaannya tidak permanen. Artinya apa? Pendek-pendek kerjanya dan bisa bekerja. Ya, saya baru bertemu seorang teman, Bapak Ibu, yang cerita tentang temannya yang lain. Bapak Ibu, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Shanghai. Orang Indonesia tinggal di Shanghai. Kita pikirkan dia kerja di Shanghai. Tidak, Bapak Ibu. Kantornya kalau nggak di Amerika, di Eropa. Terus sekarang bisa kerja kok di luar. Ya, dia juga cerita, dia bilang ada satu perusahaan arsitektur yang cukup terkenal, ya. Ini bosnya, ini di Indonesia Bapak Ibu, tinggalnya di mana? Tinggalnya di Batu, ya, di Jawa Timur. Dia kerja lewat internet. Zamannya berubah. Siapa bilang di rumah saja tidak menghasilkan uang? Itu zaman dulu, zaman saya kecil. Dunia sedang berubah. Ya, jadi paling tidak kita jangan memaksakan bahwa ukuran-ukuran kita menjadi ukuran anak kita. Lain. Terima kasih Pak Anton atas jawabannya. Untuk Sektio Kusuma, apakah makalah yang tadi sudah dipaparkan bisa dikopi untuk orang tua yang membutuhkan? Ya, bisa, nanti bisa menghubungi sekolah masing-masing, baik di SMP Masehi 1 maupun SMA Masehi 1, untuk digunakan sebagai inspirasi Bapak, Ibu, dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktunya memang sangat terbatas. Oleh karena itu, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan yang masuk bisa dijawab. Dan oleh sebab itu, sangat berterima kasih kepada Pak Anton yang di tengah kesibukan bisa membagi waktu dan hadir sekalipun dengan ruang virtual untuk memberikan pemahaman, menginspirasi, memotivasi
kepada Bapak Ibu dan orang tua, khususnya di Sekolah Masehi PSAK Semarang. Doa kami Bapak tetap diberi kekuatan, kesehatan, dipakai Tuhan dimanapun berada, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan melalui pelayanan Pak Anton dan keluarga. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Anton. Baik, makasih Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri webinar pada sore ini, akan ada beberapa penegasan penting yang akan disampaikan oleh Pak Anggiat dari Yayasan Edu. Kemudian nanti akan ada acara foto bersama, sehingga Bapak Ibu bisa membuka video, supaya bisa didokumentasikan sebagai kegiatan yang menarik. Dipersilakan Pak untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Yono Sumarno untuk waktunya. Bapak Ibu, saya mewakili Yayasan Edugate mengucapkan selamat kepada para orang tua, terutama para orang tua siswa baru kelas 7 dan kelas 10 SMP dan SMA Masehi 1 PSAK Semarang yang boleh pada sore hari ini menikmati sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh tantangan itu sudah dipandu oleh pakar yang luar biasa, Pak Anton Mestanan, bagaimana kiat-kiat praktis untuk menghadapi berbagai masalah di dalam keseharian kita, itu juga Pak Anton dengan gamblang sudah menyajikan dengan rinci, bagaimana solusi-solusi praktis untuk membangun relasi yang sehat orang tua dan siswa, yang tentu penuh dinamika di dalam kehidupan kita saat ini. Mudah-mudahan melalui Yayasan Edugate, Yayasan PSAK yang membawahi beberapa sekolah Masehi, TK, SD, SMP, memperoleh manfaat melalui seminar atau webinar pada sore hari ini, dan Bapak Ibu dari Edugate Jakarta sebagai konsultan pendidikan yang mendampingi program ekonomi kreatif dan videografi yang menjadi pionir dirintis di SMP 1 Masehi PSAK dan di SMA Masehi 1 PSAK menjadi sebuah terobosan baru, inovasi baru. Bagaimana putra-putri Bapak Ibu nanti akan menghadapi 4C tadi. Bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, bisa memecahkan masalah, seperti itu, dan munculnya kreativitas tentunya. 4C itu menjadi kunci bagi anak-anak kita sejak dini, sejak SMP, lalu lanjut ke SMA, dibekali dengan sesuatu yang sangat berharga. Itu yang sedang Yayasan PSKK sedang siapkan, dan tentu Bapak Ibu tidak hanya sarana prasarananya yang sedang dibangun saat ini, melalui ruangan ekonomi kreatif, maupun ruang videografi nanti yang sangat representatif, bisa dinikmati oleh putra-putri Bapak Ibu nanti yang kelas 7 maupun kelas 10, tapi juga disiapkan instruktur-instruktur yang cukup handal. Sehingga ketika mereka memasuki kelas-kelas ekonomi kreatif maupun videografi, menjadi bekal buat masa depan putra-putri Bapak Ibu menghadapi abad ke-21 ini yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh orang tua yang sudah cukup support terhadap kegiatan webinar pagi ini, antusiasnya luar biasa. Kalau saya lihat di room Zoom pada hari ini mencapai 183 peserta, itu sesuatu yang luar biasa sekali atensinya. Dan Bapak Ibu, bagi yang tadi terlambat untuk mengikuti sejak awal materi yang disampaikan Pak Anton, boleh melihat lagi melalui YouTube Live atau YouTube setelah kegiatan ini selesai. Itu yang boleh sampaikan oleh Edugate. Selamat kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Yayasan PSAK Semarang. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sumarno. Terima kasih Pak Anggiat. Bapak Ibu, itu penegasan yang perlu kita pahami bersama. Dan dimohon semuanya bisa buka videonya untuk kita foto bersama. Kalau berkenan dan masih ada waktu, Pak Anton bisa membuka video atau bergabung lagi. Sudah Pak. Oh iya, dipersilakan Bapak Ibu untuk membuka videonya supaya bisa difoto.
Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, anak-anak, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu dimohon membuka video untuk difoto. Sekali lagi dimohon Bapak Ibu atau anak-anak bisa membuka video untuk bisa difoto. Terima kasih Bapak Ibu semua dan anak-anak yang kami banggakan. Demikian webinar sore hari ini sudah berakhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kita tetap semangat untuk meraih masa depan. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat sore dan salam sehat.